Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kusmiati, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Kutai Kartanegara dari SMA Negeri 3 Kota Bangun. Berikut adalah video hasil diseminasi budaya positif di sekolah kepada rekan sejawat di SMA Negeri 3 Kota Bangun. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, mohon izin Bapak Ibu semua, rekan-rekan sekalian. Pada hari ini saya akan mendiseminasikan budaya positif sekolah. Ini merupakan hasil yang sudah saya peroleh dari program guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Kutai Kartanegara di SMA Negeri 3 Kota Bangun. Jadi ini merupakan salah satu program yang harus disampaikan di sekolah sebagai bentuk pengibasan supaya untuk mendukung implementasi kurikulum merdeka yang ada di sekolah. Jadi guru penggerak ini merupakan agen untuk membantu dalam upaya kita memahami bagaimana menerapkan apa yang diinginkan oleh kurikulum merdeka untuk diterapkan. Nah, karena di sini memang pendidikannya lebih intens. Kemudian kami dibekali oleh beberapa narasumber. Nah, hasil yang kami peroleh dari program itu diupayakan untuk bisa diimbaskan di sekolah supaya mempunyai pikiran yang sama, sehingga satu tujuan untuk menerapkan di sekolah. Nah, jadi ada beberapa di sini nanti yang akan disampaikan. Nah, jadi penerapan budaya positif di sekolah di sini karena ini adalah paradigma baru, karena kita menghadapi tantangan yang berbeda. Peserta didik hari ini tidak sama seperti peserta didik pada saat zaman kita sekolah dulu. Nah, sehingga perlu penyelesaian pemahaman antara apa yang diinginkan oleh kurikulum dan apa yang akan kita terapkan di sekolah. Nah, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan di sini terkait dengan satu, disiplin positif, kemudian apa itu teori motivasi, hukuman dan penghargaan, kemudian ada namanya keyakinan kelas. Mungkin ini semua sebenarnya sudah kita dapatkan di pelatihan implementasi kurikulum merdeka. Nah, di sini saya berkolaborasi dengan rekan-rekan sekalian supaya kita menyelaraskan pemahaman dan kita sama-sama menerapkannya di sekolah kita ini. Karena teori ini walaupun sebagus apapun, kalau kita tidak terapkan tidak akan memberikan efek yang positif terhadap peserta didik. Nah, jadi ada 6 yang perlu disampaikan di sini. Ada kebutuhan dasar manusia, kemudian ada namanya 5 posisi kontrol guru, kemudian ada namanya segitiga restitusi. Nah, materi inilah yang harus saya sampaikan di kesempatan hari ini. Nah, kemudian ini yang pertama adalah bagaimana filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang menjadi dasar dalam penerapan implementasi kurikulum merdeka saat ini. Yang pertama adalah pendidikan sejatinya menuntun anak menuju kebijaksanaan. Kemudian pendidikan hendaknya memerdekakan anak dan memberikan kebebasan anak dalam belajar. Jadi di sini bukan merdeka tidak belajar, tetapi merdeka bentuk belajarnya. Nah, kemudian berikutnya, pendidikan didasarkan pada kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, ini sebenarnya istilah-istilah yang sudah biasa sekali kita dengar di kurikulum merdeka ini. Kodrat alam itu dari mana asal atau latar belakang anak-anak di desa dengan di kota itu berbeda kodrat alamnya. Kemudian kodrat zaman, sekarang zamannya sudah teknologi abad 21. Nah, jadi kita hendaknya memperlakukan anak sesuai dengan zaman sekarang. Jadi anak sekarang agak susah, tidak sesuai dengan zaman kita dulu. Kalau dulu
gotong royong itu mudah dilaksanakan. Kalau sekarang ini anak-anak merasa bahwa kenapa sih saya merasa gotong royong malah merasa jadi pembantu, padahal tidak seperti itu dan pemikirannya. Nah, kemudian pendidikan menghamba kepada sang anak. Di sini dalam artian bukan menjadi babu, tetapi bagaimana memandang anak dengan rasa hormat dan pembelajaran berorientasi pada anak. Nah, jadi di sini menekankan bahwa anak itu adalah generasi penerus kita nantinya, sehingga mereka harus dibekali supaya siap menghadapi tantangan pada eranya. Nah, kemudian pendidikan adalah persemaian benih-benih kebudayaan yang menghasilkan budi pekerti, yakni olah cipta, pemikiran, olah rasa, olah karsa, dan olahraga. Nah, jadi kebudayaannya sudah ada, supaya peserta didik kita ini merasa bangga dengan kebudayaan yang ada di daerah kita sendiri, tidak merasa bahwa yang di Korea itu lebih keren daripada di tempat kita. Jadi benih-benih itu yang perlu kita tanamkan dalam hati peserta didik. Nah, kemudian berikutnya, nah, ada lagi filosofi ini bahwa yang pertama, anak yang lahir di dunia itu diumpamakan seperti sehelai kertas yang belum ditulis, sehingga pendidik boleh mengisi kertas yang kosong itu menurut kehendaknya. Artinya pendidikan berkuasa sepenuhnya untuk membentuk watak atau budi seperti yang diinginkan. Nah, ini seperti semacam tabula rasa, bahwa anak itu lahir dengan kertas kosong. Lingkunganlah yang bisa membentuk peserta didik tersebut. Nah, kemudian yang kedua, nah kemudian ada disiplin. Nah, kita kembali tadi ke disiplin positif. Nah, mungkin kita sebenarnya sudah biasa dengan kata disiplin ini. Nah, hanya saja di sini ada namanya disiplin yang lahir dari motivasi intrinsik, ada juga yang lahir dari motivasi ekstrinsik. Nah, di sini ada, menurut Ki Hajar Dewantara terkait dengan disiplin ini, bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Nah, disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang berasal dari motivasi internal. Jika tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal. Jadi motivasi internal ini, jika seseorang itu sudah punya motivasi internal, tidak perlu lagi sebenarnya ditekan dengan aturan. Misalkan datang sekolah itu pada waktu itu sudah menjadi kebiasaan, dari hasil dia sadar bahwa dia melakukan itu bukan untuk siapa-siapa, bukan karena mau dihukum atau takut hukuman, atau takut dengan atasan. Jadi motivasi internal itu memang lahir dari karena dia mau berbuat dan menyadari bahwa itu akan baik untuk dia, jadi dia berbuat untuk dirinya sendiri. Nah, kemudian ada namanya motivasi perilaku manusia. Nah, motivasi itu ada 3, yang 2 ini berasal dari eksternal, yang pertama 1 dari internal. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, misalkan pertanyaannya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ini adalah motivasi yang dilakukan untuk menghindari hukuman. Ini adalah motivasi eksternal. Nah, kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Jadi melakukan sesuatu itu mendisiplinkan dirinya untuk mendapatkan imbalan. Biasanya pertanyaan muncul, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Misalkan, apa yang akan saya dapatkan kalau saya datang tepat waktu? Nah, apakah memberikan keuntungan atau kerugian? Nah, ini adalah motivasi eksternal. Nah, motivasi yang paling tinggi adalah yang ketiga. Ini adalah bersumber dari motivasi internal, untuk menghargai dirinya sendiri, menjadi insan sesuai dengan harapan. Pertanyaannya muncul, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya? Nah, ini betul-betul motivasi yang ada dalam diri manusia secara umum. Nah, kemudian berikutnya ada namanya keyakinan kelas. Nah, ini istilah baru sebenarnya. Kalau biasanya yang kita kenal adalah peraturan kelas, nah ini berubah istilah menjadi keyakinan kelas.
Apa perbedaan antara keyakinan kelas dengan peraturan kelas? Nah, kalau keyakinan kelas melibatkan peserta didik di dalam membuat peraturan, sehingga dikatakanlah keyakinan karena melalui dua arah. Nah, kalau peraturan biasanya cenderung satu arah saja, sehingga yang akan melaksanakannya itu tidak bisa memilih. Nah, kalau keyakinan kelas, dia sendiri yang buat aturannya, kemudian dia sendiri akan melaksanakannya. Nah, itu rangkaian-rangkaian yang diharapkan diterapkan di kurikulum Merdeka. Nah, keyakinan kelas ini ada ciri-cirinya. Nah, biasanya bahasanya bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian berupa pertanyaan-pertanyaan universal. Pertanyaan-pertanyaan dibuat dalam bentuk positif. Jadi tidak menggunakan, misalkan jangan membuang sampah sembarangan, tapi diubah menjadi buanglah sampah pada tempatnya. Pertanyaannya diganti, pernyataannya. Kemudian tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Kemudian berupa sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Nah, kemudian yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi di sini bahasanya saja diganti, kemudian proses pembuatannya yang agak berbeda dibandingkan dengan peraturan. Kalau peraturan biasanya sekolah yang sudah menentukan, siswa hanya tinggal mengikuti saja peraturan itu. Tapi kalau keyakinan kelas, semua orang terlibat yang memang akan terkait dengan peraturan tersebut. Sehingga dikatakanlah keyakinan kelas untuk di kelas. Kalau biasanya berlaku ke sekolah, namanya keyakinan sekolah. Nah, kemudian bagaimana prosedur pembentukan keyakinan kelas? Nah, ini sebenarnya sangat bermanfaat untuk, ini berlaku baik untuk guru mata pelajaran maupun untuk wali kelas. Nah, untuk mata pelajaran biasanya berlaku untuk peraturan di pelajaran. Kalau di kelas berlaku biasanya untuk wali kelas dengan peserta didik. Nah, yang pertama, mempersilahkan murid-murid di kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas. Mencatat semua masukan-masukan para murid di papan tulis atau di kertas besar, kertas ukuran poster, di mana semua anggota kelas bisa melihat hasil curah pendapat. Nah, biasanya memang ini pakai post-it, kemudian ditempel di depan, nanti dibacakan satu-satu, kemudian dilihat. Ini juga disaring juga. Apakah itu sesuai dengan kemauan anak itu, sesuai dengan aturan yang tidak tertulis di kebiasaan. Menyusun keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas dengan mengganti kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Seperti tadi, kalimat-kalimat negatif itu misalkan menggunakan kata tidak atau jangan, itu diganti menjadi kalimat positif. Nah, kemudian berikutnya adalah meninjau kembali daftar curah pendapat. Kemungkinan masih ditemukan kalimat berupa peraturan, atau kemudian ajak murid untuk menemukan nilai kebajikan atau keyakinan yang menjadi inti dari peraturan tersebut. Nah, nilai kebajikan itu sebagaimana yang tertuang di dalam profil pelajar Pancasila. Kemudian yang kelima, tahap akhir. Ya, tinjau ulang keyakinan kelas dan sepakati bersama dengan menandatangani keyakinan kelas tersebut, termasuk guru dan murid. Nah, jadi sebenarnya ini diharapkan diterapkan di kelas-kelas. Jadi kita tidak lagi menggunakan istilah peraturan kelas, tetapi diganti dengan keyakinan kelas. Nah, biasanya kan kita menggunakan tata tertib kelas. Itu sekarang diganti menjadi keyakinan kelas. Ya, kemudian ada namanya curah pendapat. Nah, curah pendapat ini pada saat kita membuat keyakinan kelas dengan peserta didik, ada yang harus di sini ada tugas guru dengan ada tugas peserta didik. Nah, curah pendapat ada tugas guru, ada tugas murid.
Nah, tugas guru itu mengajar, mendidik, menjawab pertanyaan seperti tugas-tugas umumnya guru. Kemudian tugas murid juga ada. Nah, kemudian di situ ada juga bukan tugas guru. Misalkan nih, menyakiti, memaksa, merapikan barang-barang murid. Nah, kita tidak bertugas merapikan barang murid, biarkan murid sendiri yang melakukannya. Nah, dan sebagainya. Ini sebenarnya sudah biasa kita lakukan, tinggal mau dipertegas lagi. Nah, jadi kemudian keyakinan kelas. Nah, senantiasa menjadi diri terbaik, kemudian berkomitmen terhadap setiap tugas. Ini salah satu contoh bentuk keyakinan kelas. Saling menghormati dan menghargai. Nah, kemudian perlu rasa aman dan senantiasa membantu. Nah, kemudian ada lagi istilah tanggapan untuk resiko melanggar keyakinan kelas. Jadi ada namanya tipe-tipe menghukum, kemudian ada namanya sanksi untuk mendisiplinkan. Nah, sekarang kita diharapkan sudah meninggalkan menghukum, diganti namanya menjadi restitusi. Ya, diganti lagi istilahnya dengan restitusi, karena kalau menghukum katanya itu satu pihak saja. Nah, kalau restitusi kita menggali dulu apa akar permasalahannya, kemudian dicari solusinya. Ya. Nah, hanya saja terkadang di lapangan memang kalau hukuman itu lebih efektif, lebih cepat kelihatan hasilnya dibandingkan dengan restitusi. Restitusi di sini semacam kayak konseling. Ya, ditanyakan kemudian tidak langsung kelihatan hasilnya. Karena diberi waktu di sana seminggu, tidak berubah, dipanggil lagi, dan itu memang butuh waktu. Nah, tetapi ininya efeknya nanti kalau hukuman hanya bersifat sementara, tetapi kalau restitusi itu akan menghasilkan kesadaran dari yang bersangkutan yang mengalami permasalahan. Ya, sehingga melalui restitusi itu nanti yang bermasalah itu yang menyelidiki sendiri di mana masalahnya, kemudian dia sendiri yang mencari solusinya, guru hanya membantu anak itu untuk keluar dari permasalahan yang dia hadapi. Nah, itu istilah-istilah restitusi. Sebenarnya di sini masih memperkenalkan istilah saja, karena ini akan lebih diperdalam lagi ketika kita nanti mengimplementasikan kurikulum merdeka. Tetapi seyogianya ini diharapkan kita terapkan di sekolah untuk mendukung implementasi kurikulum merdeka dalam menghadapi permasalahan. Nah, jadi ini muaranya awalnya membuat peraturan kelas itu diubah menjadi keyakinan kelas. Dari keyakinan kelas ini nanti menghasilkan lingkungan positif. Kemudian dari lingkungan positif ini terlahirlah budaya positif. Ini cita-citanya. Namanya cita-cita atau visi itu harus perfect. Walaupun nanti pada saat melaksanakannya menghadapi rintangan, tetapi kita harus mencobanya supaya tahu seperti apa nanti mengantisipasinya. Nah, kemudian nih ada namanya peraturan, perbedaan antara peraturan dengan keyakinan kelas. Nah, kalau peraturan selalu kembalikan buku pada tempatnya. Nah, itu bahasanya. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Ada kata dilarang di situ, itu hendaknya nanti diganti. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran. Nah, ini bisa masuk. Kemudian dilarang melakukan kekerasan, itu harus diganti nanti. Kemudian dilarang menggunakan narkoba bergantian atau menunggu giliran, menggunakan masker. Nah, itu adalah bentuk-bentuk peraturan. Nah, itu akan diubah menjadi seperti ini nanti. Nah, intinya tidak menggunakan kata-kata yang bersifat negatif atau dilarang atau kata-kata tidak. Nanti diganti dengan kalimat positif. Ini nanti next. Kemudian, nah ini tindakan guru yang biasa terjadi selama ini. Nah, misalkan nih, apakah itu bentuk hukuman atau konsekuensi? Nah, terlihat dari kegiatan yang dilakukan. Misalkan nih, mencatat 100 kali dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nah, jika kita melakukan hal tersebut,
Kalau efek dari yang dilakukan itu tidak sesuai dengan, ini kan anaknya terlambat, nah itu adalah bentuk hukuman namanya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Ini akan berbeda kalau misalkan tidak mengikuti pelajaran PJOK. Kalau PJOK dia konsekuensi. Tapi karena dia tidak hadir secara umum, kemudian dihukum lari, ini dikatakan bahwa antara tindakan dengan konsekuensinya itu tidak relevan, sehingga dikatakan hukuman. Nah, bentuk yang lainnya ada namanya konsekuensi, mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Karena yang dia rusak itu kertas, maka dia menggantinya dengan kertas. Itu adalah konsekuensi. Nah, ini perbedaannya antara pertanyaan kedua dan terakhir ini. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit, itu untuk pelajaran PJOK itu adalah konsekuensi. Jadi masih ada relevansinya antara pelajaran yang dipelajari dengan hukumannya. Ya, kalau misalkan pelajaran bahasa Indonesia dihukum lari, tidak ada relevansinya, itu namanya hukuman. Dan itu kalau menurut kurikulum Merdeka perlu dihindari. Mungkin bisa diganti dengan membuat cerita misalkan. Jadi, harus ada relevansinya dengan pelajaran, dengan hukuman yang diberikan, sehingga berubah lagi namanya konsekuensi. Nah, itu istilah-istilah yang diperkenalkan di kurikulum Merdeka ini. Nah, kemudian berikutnya ada namanya kebutuhan dasar manusia. Di sini dikatakan bahwa peserta didik yang kita anggap melanggar itu ada kebutuhannya yang tidak terpenuhi dari kelima ini. Nah, sehingga tidak bisa langsung dijudge, harus ditelusuri terlebih dahulu. Nah, itu keinginan dari kurikulum yang kita terapkan sekarang. Ada 5. Nah, ini ada namanya belongnya rasa cinta, keinginan untuk disayangi. Nah, jadi ini kebutuhan dasar yang pertama adalah cinta dan kasih sayang. Jadi semua orang memilih punya kebutuhan untuk merasa dicintai dan dikasihi. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka itulah nanti muncul menjadi sesuatu yang dianggap melanggar aturan. Nah, karena ada kebutuhan yang tidak terpenuhi. Kemudian yang kedua namanya kebutuhan bertahan hidup. Nah, ini salah satu contohnya biasanya kalau ada anak yang suka mengambil makanan temannya. Nah, kebutuhan mungkin ini yang tidak terpenuhi, sehingga perlu ditelusuri apa penyebabnya untuk bisa dibantu untuk menyelesaikan permasalahannya. Karena ada juga peserta didik yang tidak memahami bahwa sebenarnya dia berada dalam permasalahan. Dia suka mengganggu temannya, usir, ada kebutuhannya ternyata tidak terpenuhi. Nah, tugas guru membantu anak ini untuk menemukan apa permasalahannya dan membantu untuk menemukan apa solusinya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kesenangan. Itu adalah kebutuhan dasar manusia juga. Kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, tertawa, piknik. Nah, ini anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka juga konsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Nah, misalnya main gadget nih. Kemudian mereka suka permainan dan suka mengoleksi barang, suka bergurau, suka melucu dan juga menggemaskan bahkan saat bertingkah laku buruk. Nah, jadi ada yang suka melucu supaya orang-orang menertawai. Nah, itu adalah kebutuhan dasar bentuk kesenangan. Kemudian ada namanya kebebasan, tidak mau dikekang. Nah, contohnya mungkin ada tidak mau menggunting rambutnya, tidak mau memotong rambutnya sesuai dengan aturan yang sudah disepakati sekolah. Itu adalah kebebasan yang ingin dia dapatkan. Nah, tetapi itulah yang perlu diluruskan bahwa kebebasan itu, nah ada kebebasan yang tidak didapatkannya apakah itu di rumah atau di sekolah, sehingga ada pemberontakan di situ. Memberontak karena ada kebutuhan yang tidak terpenuhi. Nah, itulah tugas guru untuk meluruskan atau memenuhi kebutuhan anak supaya mau dengan sadar mengikuti aturan yang berlaku.
Nah, kemudian ada lagi namanya 5 posisi kontrol. Ini adalah posisi kontrol guru. Ini adalah posisi guru yang perlu kita pahami dalam menghadapi peserta didik. Nah, posisi kontrol yang pertama adalah posisi menghukum. Ciri-cirinya, nah posisi guru sebagai penghukum itu adalah orang-orang yang menjadi posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid supaya lebih dalam lagi. Nah, biasanya kata-kata yang keluar dari model seperti ini, patuhi aturan saya atau awas. Nah, mengancam biasanya. Kemudian, kamu selalu saja salah, menyalahkan anak. Kemudian, pasti selalu yang terakhir selesai. Nah, ini adalah tipe-tipe guru yang menghukum. Nah, kemudian ada lagi tipe berikutnya. Tipe berikutnya adalah membuat orang merasa bersalah. Nah, membuat orang merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman atau bersalah atau merasa rendah hati. Nah, contohnya biasanya yang dikeluarkan adalah ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Nah, itu kata-kata posisi guru sebagai membuat orang merasa bersalah. Kemudian berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya. Terus yang lain lagi, gimana coba kalau orang tua kamu tahu ya kamu berbuat begini. Jadi membuat yang mengalami permasalahan itu merasa bersalah. Nah, ini juga diharapkan dihindari karena ini tidak memberikan efek positif terhadap anak yang melakukan kesalahan. Nah, kemudian berikutnya adalah sebagai pemantau atau monitor. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Jadi dia melihat peserta didik membandingkan dengan aturan yang sudah ada di sekolah. Nah, misalkan ketika melanggar peraturan, apa peraturannya? Atau apa yang telah kamu lakukan, sanksi atau konsekuensi apa yang akan diperoleh jika melanggar. Nah, kemudian yang terakhir adalah posisi manajer. Posisi inilah sebenarnya yang paling tinggi yang seyogianya bisa dimiliki oleh guru. Nah, sebagai manajer, posisi guru sebagai mentor. Nah, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, kemudian mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya. Jadi di sini guru hanya memperlihatkan di mana apakah murid itu sadar bahwa dia melakukan sesuatu. Dibimbing dulu, kemudian kalau sudah sadar, baru ditanyakan kembali, dibimbing lagi siswanya untuk mencari solusinya, apa yang harus dilakukan untuk menyelesaikan permasalahannya, kemudian didukung untuk peserta didik itu sendiri untuk menyelesaikan permasalahannya. Jadi di sini manajer seperti hanya manajer-manajer di ini, dia sebagai pengatur. Nah, biasanya nih apa yang kita yakini. Nah, kembali ke keyakinan kelas, makanya perlu kita ada keyakinan yang bisa kita sepakati bersama sehingga jika terjadi penyimpangan kita bisa mendeteksi dan bisa mencari solusinya bersama. Nah, jadi sebagai manajer ini kita sebenarnya dituntut untuk seperti ini, walaupun ini sangat perfect sekali, tetapi tidak ada salahnya untuk dicoba supaya tahu di mana kelemahan nanti yang bisa kita cari solusinya supaya kita bisa menghindarinya. Nah, ini dia posisi kontrol guru yang tadi. Nah, kalau sebagai penghukum dan pembuat merasa bersalah, itu masih dikelompokkan sebagai identitas gagal. Nah, karena itu kontrol dari luar. Maksudnya peserta didik yang apabila bersalah, posisi guru menghakiminya itu sebagai penghukum atau pembuat merasa bersalah, tidak akan memberikan efek positif terhadap yang mengalami permasalahan. Nah, kemudian identitas berhasil atau sukses itu jika memposisikan diri sebagai teman atau pemantau dalam menyelesaikan persoalan dihadapi oleh murid. Nah, kemudian yang paling identitas berhasil atau sukses lagi adalah sebagai manajer. Ini tingkatan yang paling tinggi manajer ini karena memang betul-betul dia bisa mengontrol peserta didik, kemudian bisa membantu peserta didik mencari sendiri solusi dari permasalahannya. Jadi yang menjadi subjek di situ, pelakunya sendiri adalah peserta didik. Guru betul-betul hanya mendampingi saja di situ.
Nah, kemudian ini ada namanya segitiga restitusi. Nah, untuk menjalankan sebagai manajer, segitiga restitusi yang digunakan sebagai alat untuk menyelesaikan permasalahan. Nah, ini restitusi artinya proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Nah, jadi walaupun peserta didik melakukan kesalahan, dia pun tidak berlarut-larut dengan merasa bersalah dengan apa yang dirasakannya, tetapi mencari solusi sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi dia bisa menerima kesalahannya, memperbaiki kesalahan tersebut supaya tidak berdampak negatif terhadap orang lain, tetapi tidak menyebabkan anak tersebut kehilangan kepercayaan diri. Nah, kemudian ciri-ciri restitusi. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi di sini melalui segitiga restitusi ini, ketika anak bermasalah, yang pertama dilihat adalah kebutuhan dasar apa yang tidak terpenuhi. Karena biasanya permasalahan itu muncul dari 5 kebutuhan tadi yang mungkin salah satunya ada yang tidak terpenuhi, sehingga menghasilkan tindakan untuk mencari perhatian, sehingga terkesan melanggar atau membuat permasalahan. Nah, jadi melalui segitiga restitusi ini mencari akar permasalahannya, kemudian membantu peserta didik untuk mencari solusinya sendiri, kemudian menyelesaikannya sendiri. Nah, ini cara pelaksanaannya. Nah, segitiga restitusi ini ada kata-kata kunci yang disampaikan. Salah satu contohnya misalkan pada saat melakukan yang pertama ini adalah menstabilkan identitas dulu, bahwa melakukan kesalahan itu sebenarnya manusiawi, semua orang melakukan kesalahan tersebut. Nah, kemudian memvalidasi apakah betul dia melakukan kesalahan itu ketika kita mendengarkan dari pihak ketiga, untuk memastikan bahwa dia mengakui bahwa dia merasa bersalah. Karena kalau dia tidak merasa bersalah, agak susah juga diselesaikan permasalahannya. Nah, jadi dia harus merasa tahu bahwa itu adalah suatu kesalahan yang perlu dan harus diperbaiki karena berdampak negatif terhadap orang lain. Nah, kemudian menanyakan keyakinan. Nah, kebajikan apa yang telah dilanggar, kemudian untuk diperbaiki. Misalkan tidak menghargai guru, itu adalah kebajikan yang sebenarnya tidak menghargai guru, itu kebajikan yang dilanggar, dan dia harus pahami bahwa itu adalah sesuatu yang salah dan perlu dia perbaiki. Bagaimana cara perbaikinya akan dikembalikan ke peserta didik. Guru hanya mengontrol apakah itu sudah tepat atau tidak. Nah, kemudian jadi peserta didik dibantu untuk menyelesaikan persoalannya sendiri. Nah, dan terima kasih. Terima kasih atas perhatiannya. Nah, jadi ini adalah kebiasaan-kebiasaan atau budaya yang diharapkan dilaksanakan dalam upaya mengimplementasikan kurikulum merdeka. Karena memang ada banyak konsep yang awalnya kita tidak sepaham, seperti hukuman dengan konsekuensi dengan tadi sebagai manajer. Rasa-rasanya menghukum itu malah jauh lebih efektif. Karena pada saat diskusi, nah tetapi kita harus mulai sedikit menggeser paradigma kita. Memang hukuman itu efektif, tetapi menurut teori ini tidak jangka waktu panjang, karena tidak melahirkan rasa sadar dari dalam, hanya karena takut. Nah, tetapi kita sebagai yang melaksanakannya di sekolah, tentu kita punya kebijakan-kebijakan penilaian tersendiri. Bagaimana supaya peserta didik kita siap nanti berada di lingkungan. Nah, seperti tadi yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara, bahwa kalau di dalam diri kita ini belum muncul disiplin positif secara intrinsik dari dalam, maka kita butuh orang lain untuk mendisiplinkan kita. Begitu juga peserta didik. Kalau siswa kita belum sadar untuk mendisiplinkan dirinya, berarti dia masih butuh orang lain untuk membuat dirinya disiplin. Nah, kita di sini hanya diberi amanah supaya peserta didik ini sadar dari dalam dirinya, karena anak-anak ini adalah generasi penerus
yang akan meneruskan tongkat estafet dari perjuangan kita. Nah, jadi demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya tertarik sekali. Segitiga Pak. Nah, ini yang pertama itu menstabilkan identitas dulu terlebih dahulu. Ya, mungkin Bapak mau memberikan ini masalah. Kalau saya mau memberikan masalah ya, terima kasih bagus, materinya bagus menurut saya. Ada sebuah masukan bagi saya tentang hukuman dan restitusi. Ada perbedaan istilah-istilah, menstabilkan identitas, lalu menanyakan keyakinan, validasi tindakan yang salah. Menstabilkan identitas bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Ini lebih bagus sekali. Lalu yang berikut bertujuan yang menanyakan keyakinan tadi bertujuan untuk menghubungkan nilai-nilai yang anak yakini dan berpindah menjadi orang yang anak inginkan. Lalu validasi tindakan yang salah bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Sebuah pemahaman yang baru bagi saya untuk melihat perilaku anak dalam bagaimana kita memberikan pendidikan. Itu saya komentar dari saya, Bu. Bagus, sangat menarik. Nanti Pak Yadi akan memberikan sebuah problem yang langsung di lapangan kepada Pak Yadi. Kami persilakan. Meja restitusi. Ya, ini segitiga restitusi ini merupakan salah satu metode penyelesaian permasalahan yang didikan oleh kurikulum Merdeka. Ya, apa namanya ini? Gak apa-apa. Memang kan namanya perubahan paradigma, tentu teori yang lama yang masih kita pegang tidak mungkin langsung berubah begitu saja. Kita butuh proses. Nah, karena memang ada yang berbenturan. Misalkan kalau memang itu lebih efektif pasalnya, karena anak-anak itu bisa langsung berubah dengan cepat. Ada efek jerak. Ya, ada efek jerak. Nah, di sini ada sedikit perubahan paradigma nih. Restitusi. Baik, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya bertanya ke Ibu Kus selaku ke Bu Kus ya, sebagai calon CGP, calon guru penggerak di SMA Negeri 3 Tarubangun. Kita sama-sama mengetahui bahwa di sekolah ada beberapa siswa yang tidak mematuhi peraturan. Contohnya seperti rambut. Nah, nanti kalau tidak salah dalam cara menangani anak-anak seperti itu, yaitu dipanggil, diberikan BK nanti kalau salah ya, ditangani oleh guru BK. Nah, itu kira-kira berapa kali batasnya kita manggil? Misalnya dalam 1 kali, 2 kali tidak ada perubahan, sampai 5 kali pun masih sama. Apakah perlu ditindak atau seperti apa itu? Terima kasih Bu. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi permasalahan yang sangat menarik sekali. Mungkin Bu Mus mau memberikan tanggapan terlebih dahulu. Terkait dengan fenomena yang kita hadapi, ya kita sebenarnya sudah menghadapi banyak permasalahan ini. Mungkin ada tanggapannya, kemudian bertiga kita dengan aturan, apalagi namanya teori baru nih. Karena kita intinya di sini ada namanya perubahan paradigma. Jadi kan namanya perubahan dari satu teori ke teori yang baru. Nah, jadi bagaimana kita menanggapinya? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya diberi kesempatan oleh Bu Kus apa Pak Yadi nih. Ya, untuk
memberikan tanggapan terhadap pertanyaan Pak Ahmad Yadi tadi. Menurut saya, Bu, ya, kalau kita perubahan dari apa tadi? Aturannya paradigma lama ke baru itu butuh waktu. Butuh waktu kita untuk menyesuaikan. Kita sendiri sebagai guru butuh waktu, apalagi dengan siswa. Tapi kalau apa ini, Bu, segitiga restitusi tadi apa namanya, berjenjang, Bu, ya, artinya bertahap atau nanti berkesinambungan apa namanya itu ya. Jadi ada proses anak-anak di situ untuk belajar memperbaiki diri. Sedangkan untuk paradigma yang lama kita sering menghukum anak, seumpama. Ketika kita menghukum anak, mungkin langsung kelihatan hasilnya, efek jerahnya ada, tetapi proses belajar mereka untuk memperbaiki diri itu minim menurut saya. Gitu. Cuman itu mungkin, Bu, tanggapan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi betul sekali tadi dari Bu Mus. Mungkin Bu Aisyah berikan tanggapan juga, Bu. Gimana tuh suaranya nih? Iya. Coach. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu diberikan kesempatan untuk menanggapi pemaparan dari Bu Kusmiati. Tadi di awal ada pemaparan tentang keyakinan kelas dan peraturan kelas. Di kelas saya, alhamdulillah sudah mulai melaksanakan meskipun belum sempurna. Artinya ada penambahan ilmu di sini yang saya dapatkan. Jika sudah saya buat keyakinan kelas, sebaiknya saya juga harusnya melaksanakan segitiga restitusi, yang mana di sini agar berkesinambungan dari yang pernah saya buat seperti itu. Karena memang menurut saya sebaiknya ada kesinambungan dari keyakinan kelas. Kemudian setelah itu jika ada masalah kita stabilkan identitas siswanya, kemudian validasi dari tindakan, kemudian kembali lagi dari keyakinan kelas yang telah dibuat. Karena memang yang dihadapi manusia yang kita paham sekali memiliki dinamika, ya, artinya selalu berubah. Kemarin baik-baik saja, nanti berubah menjadi luar biasa, atau yang sudah luar biasa menjadi sangat luar biasa. Tadi juga ada disampaikan adanya konsekuensi, kemudian ada hukuman, dan memang saya rasakan sekali di kurikulum yang lama dan yang baru atau kurikulum merdeka, kita sangat familiar sekali dengan kata hukuman. Kalau konsekuensi itu masih beberapa saja yang diterapkan, tapi berbalik juga namanya tetap hukuman. Kenapa? Karena tanpa kita sadari kita tidak mencari apa titik masalah, apa sih masalah di siswa tersebut, langsung saja karena merasa itu lebih praktis. Dengan adanya pemaparan ini jadi lebih sadar tugas guru bukan hanya mengajar namun juga mendidik. Terima kasih Bu Kusmiati atas pemaparannya. Saya kembalikan ke Bu. Ya, baik, terima kasih Bu Aisyah, Bu Mus tadi. Di sini saya hanya ingin berikan lagi ini sesuai dengan yang diterima. Menghukum memang memberikan dampak bisa langsung kelihatan seketika. Hanya saja ada efek sampingnya jika tidak mendapatkan peserta didik yang mungkin agak sensitif, karena bisa menyebabkan sakit hati, bahkan ada yang bisa sampai dendam. Nah, banyak kejadian-kejadian yang sampai kita dengar ada guru sampai di ketapel matanya, karena itu mungkin ada komunikasi yang tidak terhubung antara guru dengan orang tua dengan peserta didik. Nah, memang berat sekali tanggung jawabnya sebagai guru sekarang di era yang sekarang ini. Nah, sehingga
dihadirkan nih namanya memberikan solusi melalui segitiga restitusi, karena di segitiga restitusi ini bukan hanya antara guru dengan murid, tetapi juga melibatkan orang tua. Jadi di sini memang tidak langsung kelihatan hasilnya karena kita menggali dulu apa persoalan dasarnya. Nah, karena menurut teori ketika kita melihat ada peserta didik atau anak yang bermasalah, sebetulnya ada kebutuhan yang tidak terpenuhi. Mungkin kebutuhan dasar di rumah, kasih sayang yang kurang, perhatian yang kurang, sehingga itu kemudian ditampakkan untuk memenuhi kebutuhan itu ingin dipenuhinya di sekolah. Ternyata proses pemenuhannya itu justru menghasilkan persoalan karena itu mengganggu orang lain. Nah, karena kenyataan dengan yang diinginkan itu tidak sesuai, timbullah persoalan. Nah, kita sebagai guru dituntut memang ini berat memang karena namanya manusia dan setiap orang berbeda permasalahannya. Jadi guru memang sangat berat ini, tetapi tidak apa untuk dicoba karena katanya kalau kita tidak mencobanya kita tidak akan tahu apakah ini akan berhasil atau tidak. Nah, ini salah satu pendekatan yang dihadirkan untuk memenuhi apalagi sekarang zamannya sudah berbeda dengan kita dulu. Nah, kalau dulu dipelototin guru aja sudah takut. Nah, tidak berani. Kalau sekarang dipelototin malah dipelototin balik sama peserta didik. Makan melawan. Nah, jadi ini salah satu yang dihadirkan di kurikulum Merdeka. Kenapa dikatakan kurikulum Merdeka? Nah, karena guru punya kemerdekaan untuk menentukan seperti apa mau membentuk peserta didiknya, tentunya ke arah yang lebih baik. Nah, kebebasan itulah yang diberikan sehingga dikatakan kurikulum merdeka. Jadi bukan merdeka tidak belajar, tetapi merdeka belajar menentukan model pembelajarannya sendiri. Nah, ya jadi mungkin itu karena terima kasih waktunya, sangat membantu sekali untuk aksi nyata saya ini. Nah, karena dituntut juga bahwa harus bikin video. Nah, sehingga perlu pengimbasan supaya apa yang diterima di program guru penggerak itu memang betul-betul dilaksanakan di sekolah. Sehingga ada sinkronisasi karena program guru penggerak itu untuk membantu implementasi kurikulum merdeka. Nah, jadi itu yang membuat saya termotivasi memang untuk menyampaikan ilmu yang sudah didapatkan di sana. Nah, karena banyak sekali contohnya nanti seperti berdiferensiasi itu juga salah satu istilah juga di kurikulum merdeka. Nah, melalui nanti ini kita diupayakan supaya bisa betul-betul memahami kebutuhan peserta didik. Nah, terima kasih atas perhatiannya rekan-rekan sekalian. Dimohon nanti kerjasama untuk berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang Demikian hasil diseminasi budaya positif di sekolah bersama rekan sejawat di SMA Negeri 3 Kota Bangun. Terima kasih. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.